Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Aunike Sumampo, UNIL 1967-2010-33, FISIP semester 6 akan mempresentasikan dengan mata kuliah Kekuatan Politik Indonesia tentang masyarakat sipil sebagai kekuatan politik di era Orde Baru dan pasca Orde Baru. Yang pertama yaitu teori masyarakat sipil. Civisus mendefinisikan masyarakat sipil sebagai sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar di mana orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Masyarakat sipil adalah kelembagaan sosial yang melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat sipil merupakan tiang utama dalam kehidupan politik berdemokratis. Konstruksi ini ternyata tidak sesuai dengan konteks kasus Walhi dan YLBHI, sehingga perlu dimodifikasi bahwa masyarakat sipil merupakan kelompok yang dibentuk masyarakat sendiri atau masyarakat bersama negara dan domainnya terbentuk, berkembang karena interaksinya dengan domain negara. Modifikasi tersebut, studi ini melihat bahwa Niagara dapat berperan positif dalam pembentukan masyarakat sipil. Sedangkan teori yang ada cenderung mengkonstruksi peranan negara tidak sebagai faktor positif dan menentukan dalam pembentukan masyarakat sipil. Yang kedua yaitu peranan masyarakat sipil di era Orde Baru. Secara operasional, sosok masyarakat sipil yang dimaksud mencakup institusi-institusi non-pemerintah yang berada di masyarakat yang mewujudkan diri melalui organisasi, perkumpulan atau pengelompokan sosial dan politik yang berusaha untuk membangun kemandirian seperti organisasi sosial dan keagamaan, masyarakat LSM, paguyuban, kelompok-kelompok kepentingan, dan sebagainya yang juga bisa mengambil jarak dan menunjukkan otonomi terhadap negara. Masyarakat sipil merupakan sebuah konsep yang sangat luas. Cohen dan Arato tahun 1992 mendefinisikan masyarakat sipil sebagai wilayah interaksi sosial yang di dalamnya mencakup semua paling akrab atau khususnya keluarga dan asosiasi atau yang dimaksud terutama yang bersifat sukarela, gerakan kemasyarakatan, dan berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang diciptakan melalui bentuk-bentuk pengaturan dan mobilisasi diri secara independen baik dalam kelembagaan maupun kegiatan. Dan yang ketiga yaitu masyarakat sipil menjadi kekuatan politik di era pasca Orde Baru. Civil society dalam pembuatan kebijakan tidaklah signifikan. Bahkan partai politik tidak mendapat peran yang penting, kalaupun ada hanya partai politik yang berkuasa penuh memiliki pengaruh dalam pembuatan undang-undang di DPR seperti Golkar. Artinya, proses pembuatan kebijakan bukanlah sarana yang mempertemukan berbagai kelompok kepentingan dengan kelompok politik di DPR, melainkan dominasi kelompok yang berkuasa. Selanjutnya yaitu pemerintah juga berkeinginan untuk mendominasi berbagai hal termasuk urusan internal, organisasi, kemasyarakatan, dan partai politik. Namun demikian, pertumbuhan kelompok oposisi yang memiliki pengaruh besar terjadi di akhir masa pemerintahan pasca Orde Baru. Sekian paparan materi saya, tapi sebelum itu saya mengajak juga untuk teman-teman bergabung
dan daftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih.